Tekun, hupomone dalam bahasa Yunani, menjadi kata kunci yang istimewa menjalani hidup. Apapun persoalannya, bagaimanapun beratnya beban itu, semua akan boleh dilalui dengan tekun. Menjadi pengikut Tuhan Yesus bukan tanpa masalah, krisis, keuangan, gagal usaha, sulit dalam mendapat pekerjaan, sakit penyakit yang berkepanjangan, kekasih yang meninggalkan kita. Tetapi pengikut Tuhan Yesus dimampukan melalui semua kesulitan itu. Ada kesabaran aktif sehingga tetap tekun melakoni kehendak Allah. Firman Tuhan menjadi jawab untuk apapun yang menerpa kita. Maka jangan pernah undur dari hadirat Allah. Dia lebih besar dari persoalan kita. Tetaplah tekun melakukan kehendaknya. Selamat hari Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya yang ia sabar, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tekun, tabah dalam keadaan apapun. Hidup di dalam iman yang teguh sehingga tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Justru semakin bergiat, bersemangat melakukan kehendak Allah. Jadi orang beriman tetap bersemangat, bersuka cita melakukan kehendak Allah, walaupun ada penderitaan yang dialaminya. Bersabar sampai kedatangan Tuhan Yesus. Itulah yang tepat bagi orang percaya ketika menghadapi tekanan, aniaya, oleh karena iman percaya. Boleh kita ingat kesabaran para petani sebelum menikmati hasil panen. Mereka menantikan hasil yang berharga dari tanahnya sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hasil menua yang melimpah di depan yang diyakini sangat berharga. Keadaan itu membuat si petani sabar melakukan berbagai hal sampai telah turun hujan. Jadi bersabar ala petani sungguh kreatif. Bukan menjadi statis, berpangku tangan, duduk, apalagi tidur. Namun banyak hal dia perbuat untuk panen yang pasti di depan. Di berbagai musim dengan tantangannya yang beragam diatasi dan lalui dengan gembira. Demikianlah kita umat percaya harus bersabar dan meneguhkan hati. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saat Tuhan hadir, air mata tidak lagi ada oleh karena kebahagiaan bersama Dia. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Begitulah bagi petani panen besar adalah yang membuat sukacita, sehingga apapun tantangannya tidak membuat dia lelah. Kepastian kedatangan Tuhan juga membuat umat percaya menantikannya. Maka berbagai hal, pergumulan, penderitaan tidak seberapa dibandingkan dengan kebersamaan bersama Tuhan
wajah dengan wajah nantinya. Dalam dinamika bersekutu, ketika ada ancaman dari luar gereja, dari luar persekutuan, terkadang terjadi dalam persekutuan itu pemahaman yang cepat, hati dan pikiran sesama, sehingga yang menjadi tantangan hanya yang di luar persekutuannya. Namun ada juga yang sebaliknya. Saat mendapat persoalan dari luar persekutuan, justru ada terjadi perselisihan internal karena mengalami tekanan dari luar. Menjadi semakin sulit memahami yang satu dengan yang lain. Untuk hal ini diingatkan, janganlah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan sudah hadir memberi hikmat, pencerahan bagi mereka. Ada dalam kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Boleh saja dia sudah berdiri di depan pintu, atau sudah sedang berdiri di depan pintu. Maka bersungguh-sungguhlah menghindari sungut-sungut dan saling mempersalahkan yang sepertinya banyak ditemukan dalam persekutuan. Baiklah kita menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mereka berbahagia yang telah bertekun. Kita telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tindakan Allah bagi Ayub sangat menyukakan hati, sangat memperhatikan, penuh belas kasihan dan kemurahan. Penderitaan, persoalan hidup yang datang dalam hidup, jangan lupa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan meninggalkan areal belas kasihannya. Kita harus merasakan pertolongan Allah di dalam persoalan kita, sebab Dia ada di situ. Pengalaman mereka yang menghadapi persoalan pada mulanya kaget, namun ketika berserah kepada Tuhan, maka dia dimampukan melewatinya bersama Tuhan. Terkadang ada suara di hati, kenapa Tuhan berikan ini? Kenapa Dia tidak mendengar doaku? Dan banyak lagi kata-kata dalam hati yang hendak menjauhkan diri dari Tuhan oleh persoalan hidup. Namun inilah ujian iman percaya. Bila doa sepertinya tidak terjawab, maka sangat penting kesadaran iman. Bila kita tidak memperoleh sebagaimana doa kita, namun kita yakin Tuhan mampu dan boleh memberi hal itu. Tetaplah menyatakan keyakinan iman di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami selalu dalam berbagai kekurangan kami. Biarlah kami boleh setia saat menjalani hidup dengan paket persoalan-persoalannya. Biarlah dalam pergumulan dan penderitaan kami, Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Sebab Engkau Maha Penyayang dan penuh kasih setia. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.